Setiap orang punya caranya sendiri untuk berjuang melawan kehidupan. Punya pekerjaan, keluarga, dan tingkat ekonominya masing-masing. Di era modern ini, setiap yang berbakat, berpengetahuan luas, punya jaminan untuk karir. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan atau berpendidikan rendah hanya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Hasil dan upahnya pun gak seberapa dibandingkan mereka yang fasih di era digital ini. Itulah kehidupan yang manusiawi, hidup berdampingan dengan materi, juga teknologi. Berbeda dengan kelangsungan hidup tanpa uang, tanpa teknologi. Itulah yang namanya survival, primitive technology. Sebagai contoh, saat kita sedang terdampar, tersesat di tengah rimba, berada di gurun pasir, area es, dan lain sebagainya. Apakah basic pengetahuan tentang materi seperti itu cukup untuk menjamin kita agar tetap bertahan hidup? Tentu tidak bisa. Segala kemungkinan bisa terjadi. Yang tadi kita bahas adalah pengetahuan dan skill untuk berjuang dengan bekerja. Berbeda dengan skill untuk bertahan hidup dalam kondisi non-teknologi. Tidak ada fasilitas, tidak ada yang bisa kita beli, tidak ada air dan makanan yang bisa kita manfaatkan secara instan. Oleh sebab itu, pengetahuan dan skill survival adalah hal yang wajib kita kuasai jika kita dihadapkan pada situasi tersebut. Dalam istilah survival, basicnya cuma 3, sumber air, makanan, dan tempat berlindung yang hangat. Jadi jika kita sedang survive, carilah tempat berlindung yang dekat dengan sumber air, karena sumber air dekat pula dengan sumber makanan. Jika tidak menemukan sumber air, maka wajib bagi kita untuk berpikir bagaimana caranya mendapatkan air. Kita akan bahas ini di episode 2, cara dan metode untuk mendapatkan air. Persiapan yang dibutuhkan saat survival, yang pertama adalah mental, di mana kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan. Yang kedua, pikiran dan kreativitas. Kita dituntut untuk menciptakan berbagai metode yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup. Contohnya, membuat bivak atau tempat berlindung, membuat air yang bisa dikonsumsi, membuat api secara primitif, yaitu api yang dibuat tanpa korek api, membedakan mana makanan yang beracun dan mana yang bisa kita konsumsi, dan lain sebagainya. Dan persiapan yang ketiga adalah keuletan. Kita harus menekuni tekad akibat situasi tersebut. Dalam kata lain, mau nggak mau harus dijalani. Segala peralatan yang dibutuhkan harus ada, karena musuh dan sahabat kita saat itu adalah alam, menaklukkan atau ditaklukkan. Kondisi yang cukup sulit, bukan? Survival, trainingnya disebut bushcraft, basicnya camping. Survival sangat efektif jika dilakukan bersama komunitas. Setidaknya ada teman yang bisa diajak kerjasama. Itu mempermudah kita dalam menjalani arogansinya. Untuk video selanjutnya, kami akan berikan tutorial step by step tentang skill untuk survive di alam bebas. Viva Republik Indonesia, salam geografis.